Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera kepada kita semua. Sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informasi atau PBTI, kami dari kelompok 10 kelas 19 7AJ 14 ingin mempresentasikan hasil analisa yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hiroki Setiawan Hidayatullah, NIM 19248204, dan ada rekan saya Nurwidya Rahma dengan NIM 19248186, Eko Nugroho 19248197, Dedi Riyadi 19248199, Arik Mukti Amarullah 19248203, Riza Tri Aziza Nur Hanifah 19248207, Hermaniar 19248212, Rama Maulana Wibagya 19248213, dan Ivandri Syahputra 19248216. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan hasil dari analisa kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, berikut ini adalah untuk website biwaradigital.com ya. Karena di sini menampilkan tulisan platform pembuatan undangan online. Ini jika langsung mau buat undangan bisa diklik. Sebelah sini langsung register untuk new member. Sini ada paket, kita bisa lihat paketnya. Di sini ada free package, ada silver package, gold package, dan satu harga-harga. Detailnya bisa dilihat di sini, detailnya free package yang aktif satu, dollar bisa langsung di order di sini. Ini beberapa paket-paket lainnya. Ini juga ada filter juga, bisa diaktifasi serta biwara digital. Ini ada nomornya, di sini ada emailnya, dan di sini juga pembayaran, bisa pilih GoPay dan nah, di sini juga ada pernikahan seperti kita lihat contohnya di undangan pernikahan berikut. Oke, di sini adalah demo wedding invitation ya. Di sini ada tulisan temukan beragam tema undangan di sini. Kami tidak dahulukan pilihan tema untuk website video filter yang favorit setiap bulannya. Lihat preview tema yang bersedia. Ini juga di website katalog untuk tema website via event dan kata Instagram. Ini kita lihat merilis. Bisa cek di sini preview. Ini untuk tampilan di desktop ya. Seperti blog ini dimana share tentang informasi atau apapun tentang informasi berkaitan dengan biwaradigital.com. Terus berikut di sini ada register untuk daftar. Sini ada login, jika sudah punya bisa masuk. Oke, berikut ini tampilan jika customer sudah login. Di sini ada beberapa wedding website, save the date, wedding video, other website, filter Instagram atau ada. Kita udah membelinya, so bisa aturnya. Jadi bisa lihat di my
package nantinya. Ceritanya terus ada value juga. Dompetnya riwayat referral, jika nanti pada yang ada referral, nah website ini juga mengadakan referral code juga ada ya atau via WhatsApp, subscribe to us lewat ya. Dan itu saja, sekian dari saya dan terima kasih. Sejarah Bewara-Digital.com. Bewara-Digital.com yang diluncurkan pada tahun 2023 adalah platform undangan digital inovatif yang praktis, hemat biaya dan ramah lingkungan. Terinspirasi oleh kebutuhan untuk menggantikan undangan fisik yang memakan waktu, biaya, dan berpengaruh buruk pada lingkungan. Bewara-Digital.com menawarkan solusi undangan digital yang efisien, estetis, dan fleksibel dengan fitur personalisasi. Visi perusahaan adalah menjadi platform unggulan untuk undangan digital di Indonesia, dengan misi untuk menyediakan solusi yang mudah digunakan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Bewara-Digital.com berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas dan pengalaman terbaik bagi pengguna. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era digital, teknologi informasi mendorong transformasi industri, terutama melalui adopsi e-bisnis yang memanfaatkan platform digital untuk mengelola operasi dan berinteraksi dengan pelanggan. E-bisnis meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, penerapannya memerlukan analisis mendalam agar sejalan dengan kebutuhan strategis perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif. Bewara-Digital.com sebagai platform digital di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi e-bisnis yang efektif. Bewara-Digital.com mengelola proses bisnis dan strategi e-bisnis, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi platform digital lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian maksud dan tujuan serta manfaat dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi e-bisnis dan proses bisnis Bewara-Digital.com untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan menciptakan inovasi yang relevan. Tujuan dari penelitian ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi e-bisnis yang diterapkan. Yang kedua, menganalisis tantangan integrasi teknologi digital. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi dan inovasi layanan. Yang keempat, memberikan wawasan bagi pengembangan platform digital lainnya di era transformasi digital. Serta untuk bagian manfaat penelitiannya adalah bagi Bewara-Digital.com, yaitu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas proses bisnis dan strategi bisnis yang diterapkan dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Untuk bagi pengguna platform digital, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna melalui inovasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Saya pribadi akan menjelaskan terkait landas teori undangan. Nah, yang dimaksud dengan undangan apa sih? Kalau menurut Susan Al-Azhar pada tahun 2016, undangan merupakan alat yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang tertentu tentang sebuah kegiatan atau acara. Undangan berasal dari kata dasar undang dan menggunakan imbuhan an.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hermania dengan NIM 192482112. Di sini saya pribadi akan menjelaskan terkait landas teori undangan. Nah, yang dimaksud dengan undangan apa sih? Kalau menurut Susan Al-Azhar pada tahun 2016, undangan merupakan alat yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang tertentu tentang sebuah kegiatan atau acara. Undangan berasal dari kata dasar undang dan menggunakan imbuhan an. Undang memiliki arti panggil, mengundang memiliki arti memanggil atau mempersilahkan datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya adalah subjek yang dipanggil atau dipersilahkan untuk hadir dalam sebuah acara atau kegiatan yang sudah ditetapkan pada undangan menurut ditaraf pada tahun 2001. Undangan merupakan surat yang ditulis untuk mengundang orang ke acara tertentu, bisa berupa formal, non formal. Surat undangan dapat ditulis individu atau organisasi. Tujuan surat undangan untuk mengatur jumlah tamu beberapa hari sebelum tanggal acara tersamin menurut Nugraha Kurnia tahun 2024. Nah, berdasarkan buku Mail Message, solusi praktik undangan surat bisnis dilihat dari fungsinya ada 3 jenis surat undangan sebagai berikut, yaitu surat undangan pribadi atau tidak resmi, surat undangan secara resmi, dan surat undangan setengah resmi. Adapun undangan digital, yang dimaksud undangan digital adalah jenis undangan yang dibuat dan didistribusikan melalui platform digital atau online. Umumnya, undangan digital menggantikan penggunaan undangan yang dicetak dan dikirim secara konvensional. Mereka dapat berupa gambar atau dokumen digital yang dapat dibagikan melalui email, pesan teks, media sosial, dan platform khusus pengelolaan undangan digital. Kelebihan dari undangan digital ini termasuk efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah atau lebih murah, dan kemampuan untuk mencapai audiens yang lebih luas secara instan. Itu menurut Iko Angga Mahaputra pada tahun 2004. Adapun website merupakan sebuah kumpulan dokumen-dokumen yang disimpan di internet dan dapat diakses menggunakan protokol HTTP atau disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Informasi yang dapat diakses dapat berupa data teks, gambar, animasi, video, suara, atau kombinasi dari 5 hal tersebut. Bahkan komunikasi bisa dilakukan secara langsung dengan suara dan video sekaligus, menurut Asifah Nur Rahmayani pada tahun 2015. Ada analisa SWOT. Analisis SWOT ialah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT mencakup berbagai upaya dalam mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Analisis SWOT digunakan dalam evaluasi bisnis untuk menjelaskan informasi yang dapat membantu UMKM dan dalam mencapai tujuannya. Apa sih tujuan analisa SWOT ini? SWOT ialah untuk menentukan tujuan bisnis tertentu dan mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang memfasilitasi atau menghambat pencapaian tujuan tersebut. Perumusan strategi melalui analisis SWOT dapat meningkatkan kualitas dan ketangguhan bisnisnya. Lalu ada strategi pemasaran nih. Nah, strategi pemasaran ialah serangkaian tujuan dan sasaran usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan persaingan yang selalu berubah. Strategi pemasaran yang mencakup elemen-elemen penting yang saling terkait, seperti analisis pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, serta menganalisis pesaing, tren pasar, dan peluang atau tantangan di industri. Segmentasi dan target pasar dengan membagi kelompok berdasarkan karakteristik seperti usia, lokasi, atau gaya hidup untuk menentukan segmen yang paling potensial. Positioning untuk memastikan produk dipersepsikan secara unik dan relevan dibandingkan pesaing. Pengembang produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus menciptakan nilai tambah, penetapan harga yang kompetitif dan menguntungkan dengan mempertimbangkan biaya, nilai pasar, dan daya beli. Distribusi flash untuk memastikan produk tersedia di tempat yang mudah diakses pelanggan, baik secara fisik
maupun digital. Promosi melalui berbagai aktivitas seperti iklan, pemasaran digital, media sosial, dan kampanye promosi untuk menarik perhatian pelanggan, serta evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan strategi tetap efektif. Seiring perubahan pasar, strategi pemasaran yang baik memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan daya saing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman di dalam sebuah kinerja perusahaan. SWOT sendiri merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Ini membantu merumuskan strategi bisnis yang efektif dengan memahami faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung maupun menghambat sebuah tujuan dari organisasi. Hasil analisa IFAS. Analisa IFAS digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal yang mempengaruhi strategi bisnis di weardigital.com. Kekuatan dan kelemahan. Di sini ada beberapa faktor internal yang memiliki rating, bobot, serta skor masing-masing. Yang pertama di sini ada kekuatan tim yang berpengalaman dalam digital marketing, memiliki rating dari 1 sampai 5, mendapatkan rating 5, kemudian dengan bobot 0,25 dan memiliki skor 1,25. Yang kedua ada platform yang mudah diakses dan user friendly, mendapatkan rating dari 1 sampai 5, yaitu ratingnya mendapatkan rating 4, kemudian bobot yang dimiliki 0,30 dan memiliki skor 1,20. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada pasar lokal. Ketergantungan pada pasar lokal ini mendapatkan rating dari 1 sampai 5, yaitu mendapatkan rating 2 dengan bobot 0,20 dan memiliki skor 0,40. Dan yang terakhir ada brand awareness yang terbatas, memiliki rating 2 dan bobot 0,25 serta skor 0,50. Total skor internal yang dimiliki semua internal faktornya adalah 3,35. Selanjutnya, hasil analisa EFAS atau External Factor Analysis Strategic. Analisa EFAS adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis bewaradigital.com. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yang diperhatikan meliputi peluang dan ancaman yang datang dari luar organisasi, seperti perubahan tren pasar, persaingan, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis. Analisa EFAS digunakan untuk menilai berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis bewaradigital.com. Adapun tabelnya sebagai berikut, seperti yang ada di PPT. Nah, dalam tabel tersebut mencantumkan beberapa faktor eksternal yang relevan untuk bewaradigital.com dengan penilaian atau rating dan bobot yang diberikan untuk masing-masing faktor, serta skor yang dihitung dari hasil perkalian rating dan bobot. Yang pertama, peningkatan digitalisasi UMKM memiliki rating tertinggi 5 dengan bobot 0,30 atau 0,30 yang menghasilkan skor 1,50. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM adalah peluang besar bagi bewaradigital.com. Yang kedua, potensi kolaborasi dengan platform e-commerce mendapatkan rating 4 dengan bobot 0,25, menghasilkan skor 1,00. Ini juga merupakan peluang penting yang dapat dimanfaatkan. Yang selanjutnya, persaingan ketat dalam industri digital marketing dan perubahan algoritma media sosial, di mana di sini masing-masing mendapatkan rating yang rendah, yaitu 2, menunjukkan bahwa ini adalah ancaman bagi bewaradigital.com meskipun dengan bobot dan skor yang berbeda.
Total skor eksternal yang dihitung adalah 3,40 yang menggambarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis bewaradigital.com. Nah, pada tabel di atas, faktor eksternal menunjukkan adanya peluang besar yang dapat dimanfaatkan, meskipun juga ada ancaman dari kompetitor dan perubahan teknologi yang cepat. Berdasarkan tabel tersebut, analisa hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada peluang. Dari hasil analisa, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi digital menciptakan pasar yang lebih luas untuk layanan digital. Yang kedua, pengembangan pasar untuk digitalisasi UMKM yang terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak klien dari sektor UMKM. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing. Dan selanjutnya, selain ada peluang, ada ancaman. Ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketatnya persaingan dalam industri digital marketing. Dengan banyak perusahaan baru yang menawarkan layanan serupa, membuat bewaradigital.com harus beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi global yang bisa berdampak pada daya beli UMKM dan investasi yang tersedia untuk digitalisasi mereka. Yang selanjutnya, ada perubahan peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi industri digital secara umum, yang mengharuskan perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi yang relevan. Nah, dari kesimpulan hasil analisa IFAS yang dijelaskan rekan saya sebelumnya dan EFAS yang baru saya jelaskan. Nah, dari hasil analisa kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bewaradigital.com memiliki kekuatan dalam kemampuan tim dan platform yang mudah diakses. Namun, perlu meningkatkan brand awareness dan mengurangi ketergantungan pada pasar lokal untuk memperluas pangsa pasar. Peluang besar datang dari digitalisasi UMKM dan kolaborasi dengan platform e-commerce yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi di pasar. Oke, materi dan hasil-hasil dari analisa kami sudah dijelaskan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berkontribusi dalam penelitian ini, dan terima kasih juga kepada para audiens dan viewers yang sudah menonton video kami. Jika dari penjelasan kita ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Heru Kisdawan, saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.